Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kepada yang terhormat sebelumnya, dosen pengampu praktek ibadah Bapak Syatori, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya akan membahas suatu tema dalam praktek ibadah yang berjudul yaitu puasa. Teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang puasa itu sendiri? Langsung saja, apa yang teman-teman ketahui tentang pengertian dari puasa? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari puasa. Puasa diartikan secara bahasa atau secara etimologi yaitu imsakun atau menahan diri. Menahan diri dari seperti apa yaitu teman-teman yang teman-teman ketahui yaitu ketika kita menahan diri dari tidur, ketika kita menahan diri dari makan, ketika kita menahan diri dari rasa kantuk, maka itu disebut dengan puasa menurut siklus etimologi atau bahasa. Sedangkan menurut terminologi itu lebih terperinci atau lebih dikhususkan kembali. Menurut terminologi atau menurut istilah adalah menahan diri dari lapar, dari minum, dan menahan diri dari perbuatan suami istri atau melakukan hubungan suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu yang diartikan puasa menurut terminologi atau secara istilah. Sedangkan puasa sendiri, teman-teman ketahui, puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa wajib dan apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Teman-teman perlu ketahui bahwasanya puasa wajib itu berada di urutan keempat pada rukun Islam. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Nah, ini adalah puasa wajib, adalah salah satunya itu adalah puasa bulan Ramadan. Nah, puasa yang dikategorikan ke dalam rukun Islam itu adalah puasa Ramadan, yaitu puasa atau segala sesuatu kewajiban kita yang perlu kita lakukan atau perlu kita kerjakan untuk memenuhi kewajiban kita untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, sedangkan puasa wajib sendiri itu ada beberapa juga teman-teman. Di antaranya itu adalah puasa Ramadan, ada puasa qadha, dan ada puasa nadar. Itu adalah salah satu atau macam-macam dari puasa wajib itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah, teman-teman, puasa sunnah itu adalah puasa yang dikategorikan itu puasa yang sangat banyak ya teman-teman. Di antaranya itu contohnya itu ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa di bulan Syawal, puasa 10 hari pertama di bulan Muharram. Itu banyak sekali macam-macam puasa sunnah tersebut seperti itu. Nah, sesuai dengan artian sunnah tersebut, ketika puasa sunnah itu dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Yang selanjutnya itu konsekuensi kita ketika kita tidak melakukan puasa itu seperti apa. Ini ketika dengan puasa wajib ya teman-teman. Ketika kita tidak melakukan puasa wajib atau puasa Ramadan, maka ada dua kriteria. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan udzur yang berat, ada udzur yang ringan. Ketika orang lain terdapat atau memiliki udzur yang berat, contohnya seperti pikun, lalu sakit yang kronis, maka itu diperuntukkan atau dikenakan udzur yang berat. Contohnya ketika beliau tidak dapat melakukan puasa, maka beliau bisa membayar fidyah atau menggantinya dengan fidyah seperti itu. Lalu ada udzur yang ringan. Udzur yang ringan itu seperti apa? Udzur syara. Contohnya seperti kita sakit yang ringan, lalu kita melakukan perjalanan atau musafir itu sendiri seperti itu, maka itu dikategorikan sebagai udzur juga teman-teman. Nah, itu juga bagaimanakah cara kita untuk mengganti puasa tersebut? Cara menggantinya itu yaitu dengan cara kita mengganti di lain hari atau mengganti di lain waktu sesuai dengan ketentuan, asalkan kita tidak mengganti di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah syarat puasa. Syarat puasa itu ada dua kategori. Yang pertama itu ada syarat wajib puasa dan ada syarat sah puasa. Syarat wajib dan syarat sah itu sebenarnya
ada beberapa kesamaan, tapi ada juga perbedaannya seperti itu. Syarat wajib diantaranya itu adalah Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, bukan musafir, lalu suci dari haid atau suci dari hadis-hadis besar, dan itu adalah diantaranya itu adalah beberapa syarat wajib. Dan yang selanjutnya itu adalah syarat sah dari puasa itu sendiri. Syarat sah puasa itu sendiri adalah Islam yang pasti, balig atau dia sudah berpikir dengan dewasa, yaitu tamyiz kalau tidak salah. Yang selanjutnya itu ada terhindar dari hadas besar seperti haid, nifas, dan hadis-hadis besar yang lain. Yang selanjutnya itu baligh. Yang selanjutnya itu adalah sudah memasuki waktu-waktu atau sudah memasuki hari-hari di mana puasa wajib itu akan dilaksanakan. Yang selanjutnya itu poin yang terakhir, yaitu yang membatalkan puasa itu sendiri. Teman-teman perlu ketahui bahwasannya ketika ada syarat, ada ketentuan, maka di situ juga ada pembatalan dari puasa itu sendiri. Maka dari itu teman-teman juga perlu ketahui bahwasannya ada beberapa pembatalan yang membatalkan puasa itu sendiri atau merusak dari puasa itu sendiri. Yang pertama, adanya kita memasukkan dari rongga mulut, masuknya sesuatu dari rongga mulut, entah itu benda berbentuk cair atau berbentuk padat, dan itu dilakukan dengan kesengajaan. Perlu teman-teman garis bawahi atau perlu teman-teman ketahui bahwasannya pembatalan puasa ini dilakukan ketika seseorang memasukkan sesuatu itu dengan tidak adanya paksaan dari orang lain dan tidak didasari dengan lupa. Jadi itu didasari dengan kesengajaan dan didasari dengan jiwa yang pada dasarnya itu dia ngeh gitu bahasanya itu dengan apa yang dia lakukan. Yang selanjutnya itu yang masuk melalui kepala tersebut sering teman-teman, yaitu ada dari mulut, dari hidung, dan dari telinga, yang itu ketika kemasukan atau dimasuki sesuatu apapun dengan itu dilakukannya dengan sengaja, maka itu terjadinya pembatalan puasa seperti itu. Yang selanjutnya itu ada muntah dengan disengaja. Ketika muntah itu tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketika kita muntah itu dengan sengaja, dengan kita menekan lek-lekan kalau tidak salah, ya bahasa Sundanya seperti itu akan membatalkan puasa itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah bersetubuh antara suami istri di siang hari, dilakukan dengan sengaja juga. Kalau dilakukan di malam hari itu tidak ada maksudnya tidak bermasalah apa-apa gitu. Tapi ketika dilakukan di waktu-waktu puasa, yaitu tempatnya di siang hari, maka itu terjadi permasalahan. Maka itu akan membatalkan puasa itu sendiri. Yang selanjutnya itu keluar mani dengan disengaja. Tapi kalau keluar mani itu tidak disengaja, maka itu tidak batal puasanya, seperti itu. Yang selanjutnya itu haid, keluarnya nifas. Yang selanjutnya itu adalah keluar dari Islam atau murtad. Maka dari ke-9 kalau tidak salah, 9 dari 9 hal-hal yang membatalkan puasa, maka teman-teman harus hati-hati dengan pembatalan puasa tersebut. Mungkin untuk pembahasan puasa di hari ini cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.